Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum kita mulai pada hari ini, pagi hari ini, ya Bapak ingin mengecek terlebih dahulu siapa yang di sini nggak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Nah, di sini Bapak sebelum mengecek semua peralatan buku tulis dia taruh di meja semua, oke? Sudah, Pak. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, sebelum itu kita akan membagi kelompok Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu kepada kalian. Yang kelompok 1 putra, yang kelompok 2 putri. Nah, baik, langsung saja kita akan menjelaskan materi tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu mengenal nama-nama Allah yang maha indah. Nah, nama-nama Allah yang maha indah baik yang menunjukkan keagungan sifat-sifatnya. Dalam surat Al-A'raf menjelaskan artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Nah, di sini kita akan mempelajari arti dari Al-Alim dan Al-Khabir dan juga As-Sami Al-Basir. Nah, Allah maha mengetahui dan waspada atau teliti. Al-Alim artinya maha mengetahui. Maknanya Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi, termasuk isi hati manusia. Nah, kita bisa meneladani sikap dari Al-Alim, yaitu bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan berhati-hati dalam bersikap karena yakin selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Khabir artinya itu maha waspada atau maha teliti. Nah, makna dari ini, Allah itu maha mengetahui secara detail hakikat segala sesuatu, tidak ada satupun yang luput darinya. Nah, sikap kita untuk meneladani sikap Al-Khabir itu teliti dan cermat dalam bertindak serta tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Nah, As-Sami dan Al-Basir. As-Sami artinya maha mendengar. Nah, Allah maha mendengar segala sesuatu tanpa terkecuali, termasuk doa hambanya yang paling liris sekalipun. Nah, di sini membiasakan diri menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Al-Basir artinya maha melihat. Jadi Allah itu bisa melihat segala sesuatu perbuatan makhluknya secara sempurna. Tidak ada yang bisa bersembunyi-sembunyi. Terus meneladani sikap Al-Basir itu senantiasa berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang tercela. Nah, oke. Sudah paham anak-anak? Nah, Paham. jadi sebelum itu Bapak ada punya lembar kerja untuk kelompok ya. Tadi kan udah dibagiin. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, angkat tangan. Kelompok 2. Saya, Pak, Oke. ya. Nah, ini Bapak bagi kelompok 1 diskusi ya. Kelompok 2. Oke. Ya, monggo. Yuk diskusi. Jangan ada yang main HP, Mas Ale. Ya, diskusi dulu ya, diskusi. Ayo. Ada yang ini, ada yang susah. Ngomong. Izin apa gampang, kalem. Ngomong. Gimana, ada yang kesulitan? Insyaallah. Oke. Gimana nih kelompok yang kedua, ada yang kesulitan anak-anak? Ini gimana ya, Pak? Oh, ini ya gini jawabnya sesuai yang di sini ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Diskusi. Jangan ngobrol sendiri. Yo, saling berpendapat. Waktunya 1 menit lagi ya. Oke. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ayo.
Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, baik. Dari kelompok 1 akan Bapak saya tunjuk satu anak. Yaitu Mas Rifka, boleh maju? Maju. Oke, jadi ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 1 yaitu kelompok putra. Ya. Nah, ini jawabannya itu ada 3 Mas. Ada 3 Pak. Jadi 1 itu Rina seharusnya menolak ajakan mencontek dan tetap mengerjakan ujian dengan jujur menggunakan kemampuan sendiri. Nomor 2, meskipun pengawas tidak melihat, Allah bersifat Al-Alim, Maha mengetahui, sehingga Allah mengetahui isi hati dan perubahan Rina meskipun tersembunyi dari manusia. Nah, ada lagi nomor 3, Allah juga bersifat Al-Basir, yaitu Maha melihat, yang melihat segala perbuatan hambanya secara sempurna, sehingga kejujuran harus dijaga baik saat diawasi manusia maupun tidak. Oke, tepuk tangan semuanya, tepuk tangan, Nuri. Ya, baik, selanjutnya kelompok 2. Jadi dari kelompok 2 itu jawabannya Fajar seharusnya berhenti bermain, gawai, dan mendengarkan cerita Bima. Yang kedua, sikap ini merupakan cara meneladani Asami, yaitu mendengar, yaitu dengan membiasakan diri menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Yang ketiga, sikap teliti dan peka terhadap perasaan teman juga mencerminkan Al-Kabir, yaitu maha waspada atau teliti. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Murid Bapak sangat pintar-pintar semua. Ya, baik. Waktunya sudah selesai diskusinya. Baik, Bapak tutup. Sebelum Bapak tutup, dari kesimpulan mempelajari Asmaul Husna ini, kita dapat meneladani sifat-sifat Allah dengan jujur, teliti, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, sekian dari Bapak. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada anak-anak, tolong dimaafkan ya anak-anak. Ya, Bapak tutup, kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat banget ya hari ini. Oke, hari ini sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan kelas dipimpin. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini hadir semua kan? Hadir Ibu. Oke. Hari ini kita akan belajar materi tentang zakat.
Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya ini. Siapa yang pernah melihat atau mendengar orang zakat? Belum pernah? Saya Belum, Bu. belum. Oke, hari ini Ibu akan jelaskan ya materinya. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian zakat. Menurut bahasa, zakat itu artinya bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi zakat merupakan salah satu rukun Islam dan bertujuan untuk membantu orang yang membutuhkan serta membersihkan harta dan diri. Oke, selanjutnya ada hukum zakat. Nah, hukum zakat ini adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga termasuk rukun Islam yang ketiga. Jadi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi ketentuan wajib zakat harus menunaikannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ada syarat wajib zakat. Yang pertama yaitu ada beragama Islam. Yang kedua ada merdeka. Yang ketiga memiliki harta yang cukup untuk mencapai nisab. Yang keempat harta tersebut telah mencapai haul yang dimiliki selama 1 tahun untuk zakat mal tertentu. Yang kelima yaitu ada harta merupakan milik diri sendiri yang dapat digunakan. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Nah, nanti kalian simak baik-baik. Nanti Ibu ada pertanyaan. Jadi kalian nanti simak baik-baik ya. Mau ngapain? Ya, kenapa nggak dari tadi? Nah, ini jadi. Ada. Yang mana? Ini. Akhirnya beli juga nih baju lebaran. Banyak banget emang beli baju lebaran doang. Ya nggak apa-apa, duitnya masih banyak juga kok. Oh iya, ngomong-ngomong, lu udah bayar zakat fitrah belum? Iya belum. Emang wajib ya? Iyalah wajib. Tuh lihat mereka. Buat makan besok aja mereka gak tahu. Nah, dan kita berzakat sekaligus kita meringankan mereka itu kayak hadisnya ini nih. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafah wa tu'matan lil masakin. Oh gitu. Nah, sekarang mending lu bayar zakat dulu deh biar gak lupa. Yuk gua anterin. Ayo deh. Oke, karena tadi kalian sudah menyimaknya, Ibu mau tanya, apa yang kalian pahami dari video tersebut? Ya, jadi zakat itu wajib bagi umat Islam dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Intan. Jadi kita itu harus melaksanakan zakat dan peduli kepada sesama dengan menggunakan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Begitu ya anak-anak, paham? Paham, Ibu. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan tugas rumah, nanti kalian kerjakan ya. Dan jangan lupa dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu cukupkan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat bagi kita semua. Apabila Ibu ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Wabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum pelajaran kita mulai, Bapak mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Silahkan. Oke, baik. Duduk siap, berdoa mulai. Oke, anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengenai ini ya. Mengenai sifat jujur dan amanah. Sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya ya. Dari kalian ada nggak sih yang apa namanya? Yang mengerti atau yang paham dari sifat jujur dan amanah ini? Boleh? Silakan satu menyampaikan pendapat. Ya, Pak. Ya, boleh. Kalau amanah itu dapat dipercaya. Ya. Kalau misalkan jujur, kita mengatakan dengan benar. Seperti itu, Pak. Iya, betul sekali Mbak Intan atau Ade Intan, betul sekali jawabannya, sangat benar ya. Terima kasih. Nah, gini anak-anak semuanya. Sedikit Bapak memberikan penjelasan bahwa memberikan penjelasan bahwa lah santai. Nah, ini ya, bahwa amanah dan jujur. Amanah adalah sikap yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan serta melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Lalu jujur adalah berkata benar, berlaku sesuai kenyataan dan tidak sombong dalam ucapan, tindak maupun niat. Seperti itu. Baik. Bapak ada pertanyaan lagi untuk kalian. Pertanyaannya itu, pernahkah kalian diberi kepercayaan oleh orang tua, guru, atau teman? Apa yang kalian lakukan agar kepercayaan tersebut tetap terjaga? Silakan. Pernah, Pak. Saya pernah diberi kepercayaan untuk menjaga barang teman. Saya menjaganya dengan baik dan mengembalikannya sesuai keadaan semula. Wow, hebat banget. Beri tepuk tangan dulu dong. Boleh. Oke. Sekarang ya, Bapak ingin dari kalian ini dibagi menjadi dua kelompok. Ya. Dibagi dua kelompok laki-laki dan kelompok perempuan untuk apa namanya? Kita memperhatikan, menganalisis dari studi kasus berikut, lalu bisa disimpulkan hasil dari analisis kayak gitu. Hasil dari analisisnya. Oke, boleh kita mulai ya untuk didiskusikan bagaimana teman-teman untuk melihat ini. Ya, tuh bisa dibaca teman-teman, apa kurang kelihatan? Nah, seperti itu. Tuh. Suatu hari, Ali dan Sahrul berangkat ke sekolah dengan menggunakan KRL. Saat KRL sudah ramai, mereka melihat sebuah tas kecil, banyak banget duitnya ya. Tas kecil
tergeletak di bawah kursi. Lalu Ale mengambil tas itu dan membukanya. Ternyata di dalam tas terdapat uang dalam jumlah besar serta beberapa kartu identitas. Ale dan Salul saling berpandangan. Mereka sadar bahwa tas itu pasti milik seseorang yang sedang kehilangan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyerahkan tas tersebut kepada petugas keamanan di stasiun agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti itu. Gimana? Saya beri waktu 1 menit. Oke, baik. Bisa dimulai dari kelompok yang laki-laki dulu nih. Jadi itu studi kasusnya itu Pak. Jadi ada dua anak. Ya. Lagi menemukan jumlah uang sangat besar. Ya. Nah, jadi itu kelompok kami itu menyimpulkan bahwa sikap Ale dan Mas Sahrul ini itu menerapkan sikap jujur dan amanah dengan menyerahkan uang yang mereka temukan kepada petugas KRL. Dari kasus ini bisa kita ambil hak, berarti kita belajar untuk tidak mengambil barang orang lain dan selalu berkata serta bertindak sesuai kenyataan. Wih, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang laki-laki. Lalu kita lanjut, silakan kelompok yang perempuan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, tindakan Ale dan Sahrul menunjukkan sikap amanah dan jujur karena mereka mengembalikan uang yang bukan milik mereka. Hikmahnya, kita dapat dipercaya oleh orang lain dan belajar bertanggung jawab atas sesuatu yang bukan hak kita. Tepuk tangan dulu. Kesimpulan yang sangat konkret, yang sangat jelas ya untuk kali ini. Baik. Halo. Berikutnya Bapak akan menjelaskan lagi ya. Bapak akan memberi pertanyaan kepada beberapa anak yang ada di sini. Ya kan? Bukan, nanti dulu sebelum penegasan sebelum pertanyaan Bapak ingin menegaskan kepada kalian ya, anak-anak, bahwa amanah adalah sikap, ya kan? Menjalankan kepercayaan dan tanggung jawab dengan baik, sedangkan jujur adalah berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Kayak gitu ya. Amanah apa tadi anak-anak? Amanah? Percaya. Jujur? Berkata? Benar. Iya, pinter. Oke, baik. Sedikit mengulas materi ya. Jadi di sini ada manfaat, amanah, dan jujur. Yang pertama adalah, ini manfaat itu berarti hikmah ya anak-anak ya. Adalah mendapat kepercayaan dari orang lain, membentuk pribadi yang berintegritas dan mulia, menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menghargai, lalu mendapatkan ridha Allah dan keberkahan dalam hidup. Begitu. Ya, baik anak-anak, karena pembelajaran sudah hampir selesai, Bapak ingin mengingatkan kalian lagi bahwa amanah dan jujur itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Contoh yang tadi yang kasus Ale dan Sahrul itu, ya kan, mengembalikan tas yang hilang kepada petugas keamanan agar dikembalikan kepada pemiliknya gitu loh. Terus dilakukan juga dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Kayak jangan misal kayak Rul, kita balikin ya tasnya, kali aja dikasih cepek kan jangan kayak begitu, harus tulus dalam hati dan konsisten setiap hari. Seperti itu anak-anak. Baik, sampai sini paham semuanya? Paham? Oke. Ya, cukup dari Bapak. Kurang lebih mohon maaf, kalau ada pertanyaan bisa tanyakan lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Oke, baik. Alhamdulillah ya. Oke, jadi di pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat dan zikir. Tapi sebelum itu kita bersama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Bapak yakin pasti kalian sudah familiar dengan yang namanya sholat dan zikir, dan Bapak juga yakin kalian sering dan setiap hari melakukan sholat dan zikir, kan? Oke, baik. Coba angkat tangan yang kemarin sholatnya full 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah, pada rajin semua ya. Nah, kalian kan sering melakukan sholat dan zikir ya. Kalian tahu nggak sih arti dari sholat, pengertiannya itu apa, dan yang lain itu apa? Belum. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Oke, yang pertama itu ada pengertiannya. Sholat itu bisa diartikan dengan doa juga, karena secara tidak langsung kalau kita sholat itu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat juga adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang pertama, Allahu Akbar, dan yang kedua diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sholat merupakan tiang agama dan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik serta menjauhi perbuatan buruk. Jadi kalau misal kita sering sholat, tiap hari sholat, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan menghindari kita untuk melakukan perbuatan yang buruk. Dan mungkin jika kalian punya teman ya yang mungkin sering melakukan perbuatan buruk, patut dicurigai tuh kalau misal teman kalian jarang melakukan sholat. Bisa ditanya ya. Oke, baik. Yang kedua ada zikir. Kalian sering melakukan zikir nggak? Entah itu habis sholat, mungkin lagi duduk, tiduran, gabut? Pernah? Oke, alhamdulillah deh kalau pernah. Jadi zikir berasal dari kata bahasa Arab yaitu zakara, yang berarti mengingat atau menyebut. Dalam konteks Islam, zikir merujuk pada aktivitas mengingat Allah melalui berbagai bentuk seperti bacaan, doa, dan pujian. Zikir dapat dilakukan secara individu atau dalam kelompok, baik secara lisan maupun dalam hati. Jadi kita bisa melakukan zikir baik dalam hati maupun secara lisan, yaitu secara langsung kita bilang Allah, 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 astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita bisa melakukan itu semua. Dan dengan kita zikir itu juga kita akan membuat hati kita akan menjadi lebih tenang. Jadi mulai dari sekarang zikir ya. Karena nggak ada ruginya kan. Oke, yang kedua yang terakhir ada hikmah sholat dan zikir. Jadi kalau kita sering melakukan sholat dan zikir, kita juga akan mendapatkan hikmah-hikmahnya atau manfaat-manfaatnya. Yang pertama ada membuat iman kepada Allah semakin kuat, membantu kita lebih dekat kepada Allah. Konteks lebih dekat kepada Allah itu bukan kita secara sedang kritis atau sedang sekarat, bukan ya, tapi kita sedang benar-benar dekat dengan Allah, karena secara tidak langsung kalau kita sholat dan zikir kan kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akan membuat kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terusnya ada menenangkan hati, melatih disiplin, serta membiasakan sikap baik seperti jujur dan dapat dipercaya. Ya, jadi hikmah sholat dan zikir itu ada banyak sekali. Malah nggak ada yang kerugiannya, karena di sini tertulis melatih disiplin, karena kita dituntut untuk melaksanakan sholat dengan tepat waktu dan tidak telat sedikit pun. Oke, baik. Oke, udah habis ya. Jadi mulai hari ini Bapak ingin kalian semua, mulai dari sekarang, Bapak mohon kalian sholat setiap hari 5 waktu, syukur-syukur kalian zikir juga setelah sholat maupun lagi ngapain apapun itu, entah lagi duduk,
lagi tiduran, lagi mikirin apalah, lagi gabut, daripada kalian mikir yang enggak kan ya, mikirin yang aneh-aneh. Nah, mikir jorok, mending kalian zikir aja karena membuat hati kita lebih tenang. Oke, baik, karena waktu kita sudah mulai menipis, Bapak tutup saja sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kebuka. Kagak jadi. Digedein bisa nggak? Kapitalis siapa? Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Oke, baik. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya Ibu mau presensi terlebih dahulu nih. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Wih, luar biasa, kelas 4. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi sholat duha? Saya Ibu. Intan, Salah duha. berapa rakaat? 4 rakaat Ibu. Ih, keren banget, tepuk tangan. Ada lagi? Sahrul, berapa rakaat? 12. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sholat duha. Nah, kita perlu tahu nih, sholat duha itu apa? Nah, sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu dimulai sejak matahari naik dan terasa panas hingga menjelang waktu duhur. Nah, hukumnya apa? Kita juga perlu tahu. Hukumnya yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, seperti itu. Nah, kita juga perlu tahu nih niat sholat duha. Nah, Ibu mau bacakan, nanti kalian tirukan, oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata duha rok'ataini lillahi ta'ala. Coba anak-anak tirukan. 1, 2, 3. Usolli sunatat duha rok'ataini lillahi ta'ala. Oke. Nah, selanjutnya tata cara sholat duha. Nah, kita juga perlu tahu rakaat paling sedikit sholat duha itu 2 rakaat dan
dianjurkan untuk 8, paling banyak itu 8 rakaat. Tapi ada yang mengatakan juga paling banyak itu 12 rakaat. Nah, ini tuh ada tata cara sholat duha. Silakan anak-anak perhatikan layar di depan. Jadi pertama itu niat sholat duha. Tadi niatnya apa coba? Usolli sunata duha rokataini lillahi ta'ala. Nah, seperti sholat pada umumnya ada takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan surat pilihan. Nah, surat pilihan ini rakaat pertama itu dianjurkan untuk membaca Quran surat Asyam atau Al-Kafirun. Nah, sedangkan rakaat yang kedua itu dianjurkan untuk baca Quran surat Ad-Duha dan Al-Ikhlas. Selanjutnya ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua, tasyahud akhir dan salam, kemudian doa setelah sholat duha. Anak-anak ada yang tahu doa setelah sholat duha? Coba Wahyu dibaca yang keras. Alhamdulillah, luar biasa, hafal. Tepuk tangan buat Wahyu. Luar biasa. Ini harus dicontoh ya anak-anak ya. Nah, untuk kita mendalami materi hari ini, kita akan mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu mau bagi jadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sebelumnya perhatikan Ibu dulu, Ibu akan menjelaskan LKPD ini. Jadi, di LKPD itu ada beberapa ilustrasi tentang tata cara atau tahapan sholat. Nah, kalian urutkan dengan memberikan nomor urut pada setiap kotaknya. Paham? Ada yang bingung? Paham ya? Oke, Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Kelompok 1 ada yang dibingungkan nggak? Ini maksudnya gimana ya, Bu? Oke, jadi kalian perhatikan gambarnya dulu, terus kalian urutkan seperti yang Ibu jelaskan tadi, dari awal sampai akhir, seperti itu. Kelompok 2, gimana? Ini kok nggak pada diskusi? Ayo diskusi. Ya. Jadi kalian amati dulu gambarnya, terus kalian urutkan. Kayak gitu ya. Sudah? Oke, waktunya habis. Sekarang Ibu mau 1 anak dari kelompok 1. Sini maju. Oke, tepuk tangan dulu, udah berani buat maju. Sini. Nah, dibacakan. Yang pertama itu apa? Wudu. Ya. Yang kedua, niat sholat duha. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca Al-Fatihah dan surah pilihan. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud pertama. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9, sujud kedua. 10, tasyahud akhir dan salam. Yang terakhir, doa setelah sholat duha. Wih. Tapi sebelum kita tahu jawabannya nih, kelompok 2 jawabannya sama nggak? Sama banget, Ibu. Wih, sama sekali. Coba kita cek dulu. Maaf. Coba kita cek jawabannya betul nggak? Coba dicek. Betul ya? Wih, keren banget, hebat semua anak-anak Ibu. Oke. Sebelum Mbak Sasa balik, Ibu mau tanya, niat sholat duha, coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunata duha.
Rokataini lillahi ta'ala. Ih, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Sasa. Silakan duduk lagi. Oke, karena kita udah diskusi, udah ngerjain LKPD, udah habis nih waktunya buat ketemu Ibu. Jadi, kita akhiri pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih proyek PR buat kalian. Jadi ini tuh jurnal sholat duha. Silahkan kalian kerjakan, kalian bertanggung jawab, mandiri, dan disiplin dalam ngerjain proyeknya. Seperti itu. Kurang lebihnya dari Ibu, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, bagus. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang makanan halal dan haram. Hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan salah satu nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Oke, sekarang dengarkan baik-baik ya, karena nanti di akhir ibu akan memberikan kuis. Jadi Nabi Yusuf ini merupakan seorang nabi, yang mana Nabi Yusuf ini merupakan juga putra dari seorang nabi. Ada yang tahu siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nggak tahu ya. Jadi Nabi Yusuf ini merupakan putra dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Yusuf ini memiliki 11 saudara laki-laki, yang dimana diantaranya dari 11 ini merupakan Bunyamin, yang merupakan saudara kandung dari Nabi Yusuf, satu bapak dan juga satu ibu. Nah, suatu hari saat masih kecil, Nabi Yusuf ini mimpi bahwa beliau ini menceritakan ada melihat 11 bintang, kemudian satu matahari dan juga satu bulan itu bersujud kepadanya. Kemudian Nabi Yusuf ini bingung, kenapa gitu. Terus Nabi Yusuf ini menceritakan kepada abahnya, Nabi Yakub, bahwa beliau ini melihat 11 bintang dan juga satu matahari, satu bulan itu bersujud kepadanya. Nah, Nabi Yakub ini bisa memahami mimpi itu, bahwa mimpi itu merupakan tanda bahwa Allah ini di masa depan akan memberikan kedudukan dan juga kemuliaan kepada Nabi Yusuf. Kemudian Yakub ini meminta kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, karena Nabi Yakub ini merasa bahwa saudara-saudaranya ini akan iri kepada Nabi Yusuf dan membuat tipu daya kepadanya. Kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini, mereka merasa bahwa Nabi Yakub ini lebih menyayangi Nabi Yakub dan juga Bunyamin. Jadi mereka ini semakin iri dan juga semakin gimana caranya biar dia itu nggak ada kayak gitu. Kemudian ada yang tahu apa yang dilakukan sama saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf? Sasa tahu? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf? Dilakukan saudara-saudaranya terhadap Nabi Yusuf? Dimasukkan ke dalam sumur. Ya, betul. Jadi mereka ini berencana untuk mending dibunuh aja nih Nabi Yusuf. Nah, maka dari itu mereka sepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf ini ke dalam sumur. Kemudian mereka berkata kepada abahnya, "Abah, aku ingin
membawa Yusuf ini untuk bermain bersama kita. Nah, kemudian Nabi Yakub ini tahu kalau mereka ini nggak seakrab itu, kenapa tiba-tiba ingin bermain bersama gitu. Kemudian sesampainya di tempat yang jauh, Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur sama mereka. Kemudian mereka membawa baju yang berlumuran darah, kemudian dikasihkan kepada Nabi Yakub, bilang, "Abah, ini bajunya Nabi Yusuf. Sesungguhnya Yusuf ini udah meninggal, diterkam sama serigala." Nah, Nabi Yakub ini tidak langsung percaya. Karena apa? Karena Nabi Yakub ini tahu kalau mereka itu berbohong. Karena apa? Sebelumnya Nabi Yakub sudah tahu bahwa Nabi Yakub ini bermimpi untuk nantinya ada 11 bintang dan juga bulan yang akan sujud kepadanya. Jadi Nabi Yakub ini tahu kalau Nabi Yusuf ini masih hidup. Kemudian Nabi Yusuf ini ditemukan oleh musafir, kemudian dijual kepada raja sebagai budak. Kemudian Nabi Yusuf ini juga dibawa oleh Raja Mesir untuk ke kediamannya. Kemudian mengatakan kepada istrinya Zulaikha bahwa Zulaikha ini adalah anak yang baik, tolong rawat ini dengan baik. Kemudian Nabi Yusuf tumbuh sebagai anak yang baik. Nah, ketika dewasa Nabi Yusuf ini dijebak oleh Zulaikha untuk berzina dengannya. Tapi Nabi Yusuf telah menolaknya. Kemudian karena itu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Nabi Yusuf ini suatu ketika saudara-saudaranya ini datang kepada Nabi Yusuf. Kalau mereka ini Nabi Yusuf ini sudah menjadi saudagar yang kaya, sudah menjadi rajanya Mesir. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Yusuf untuk diberikan makanan-makanan karena pada saat itu terjadi masa di mana semua negara itu tidak ada makanan. Nah, Nabi Yusuf datang, saudara-saudaranya datang kepada Nabi Yusuf. Nah, Ibu ada kuis nanti yang bisa angkat tangan. Ya, pertanyaan yang pertama. Nabi Yusuf ini bermimpi bahwa ada bulan dan 11 bintang yang sedang, ya Rahmah? Ya, betul. Kemudian saudara Nabi Yusuf ini ternyata sudah mendengar tentang mimpinya Nabi Yusuf. Kemudian mereka mengajak Nabi Yusuf ke hutan dan memasukkannya Yusuf ke dalam sumur, betul. Kemudian siapa yang menemukan dan menyelamatkan Nabi Yusuf ini di dalam sumur? Ya, Sasa? Ya, betul. Nah, kisah teladan dari Nabi Yusuf ini dapat kita ambil adalah beliau ini senantiasa bersikap, ada yang tahu? Sabar. Iya, sabar, betul Ale. Nah, Nabi Yusuf ini dapat menafsirkan mimpi raja bahwa akan ada musim bukan kemarau. Ya, Hafid? Ya, betul Rifka. Masa panceklik. Nah, jadi dari perjalanan Nabi Yusuf ini kita dapat mendapatkan banyak pelajaran bahwa ketika kita menghadapi ujian itu maka kita harus sabrun jamil, tetap sabar dan percaya kepada Allah dan tidak suuzon kepada Allah, percaya bahwa Allah ini pasti akan memiliki rencana terbaik untuk hambanya. Ya, untuk pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya dipimpin. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Oke, siapa yang udah tahu materi pada hari ini apa? Betul. Siapa yang udah tahu doa harian itu apa aja contohnya? Doa makan. Doa bangun tidur. Ya, benar semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yeay. Nah, apa itu doa? Doa adalah cara kita berbicara kepada Allah saat kita ingin melakukan sesuatu yang baik. Kita berdoa agar Allah itu membantu dan memberkahi kegiatan kita. Jadi, doa harian itu kan dilakukan sebelum kita memulai kegiatan dan juga pada akhir kegiatan, ya. Seperti itu. Nah, mengapa kita harus berdoa? Sebagai bentuk syukur kepada Allah. Iya, benar. Sebelum kita melakukan kegiatan itu kan berdoa dulu, yaitu dengan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Terus agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongan dan kemudahan. Contohnya seperti kalian akan belajar atau mengerjakan PR gitu kan. Kalian membaca doa terlebih dahulu. Nah, Allah itu memberikan kemudahan setiap kalian akan mengerjakan soal itu. Nah, yang ketiga ada agar kegiatan yang kita lakukan itu mendapat keberkahan. Jadi ketika kita melakukan kegiatan terus berdoa terlebih dahulu, kegiatan itu dapat mendapatkan keberkahan. Nah, di sini Ibu ada beberapa doa-doa ya, contoh doa-doa harian. Ada 4 itu. Di sini udah pada bisa baca kan? Bisa insyaallah. Oke, pintar berarti ya udah. Nah, nanti Ibu minta tolong salah satu dari kalian kayak cepet-cepetan ya. Tolong bacakan doa beserta artinya, nanti Ibu bakal kasih hadiah. Oke? Pada bentar. 1, 2, 3. Saya Bu. Yang pertama ya. Ale. Nanti ya, ada 3 doa lagi. Ayo dibaca tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Kau berikan kepada kami dan lindungilah kami dari siksa neraka. Oke, tepuk tangan buat Mas Ale. Bentar ya. Bentar. Terima kasih. Ayo buat doa yang kedua, cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. Mbak Intan, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan dan minum serta menjadikan kami termasuk orang Islam. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Mbak Intan.
Ini hadiahnya. Kasih Ibu. Sama. Yang ketiga nih, siap-siap ya. 1, 2, 3. Mbak Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa baca belum? Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi rabbana wa tawakkalna. Artinya dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah kami bertawakal. Oke, tepuk tangan. Nih, terakhir nih. 1, 2, nanti. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Sahrul. Ayo. Artinya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Mas Sahrul. Bu, hadiah aku mana? Ini. Ibu terima kasih ya sudah mau kalian sudah berani buat membacakan contoh doa-doa yang ada di depan. Sampai sini berarti udah pada paham ya? Doa harian itu apa aja? Insya Allah. Oke. Biar kalian lebih paham lagi, Ibu kasih PR ya buat dikerjakan di rumah. Cuma 3 soal aja, nggak banyak ya. Nanti bisa dibantu orang tua, kakak, buyut, Mbah, yang kerabat, cengkeh, udek-udek. Ya, Ibu bagikan. Itu ya, nanti dikerjakan di rumah, terus minggu depan kita koreksi bareng-bareng. Terus tambahan tugas lagi nih. Oke. Ibu cukupkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas silahkan Mas Sahrul dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Ibu sekarang absen ya. Siapa yang nggak berangkat? Apa berangkat semua? Berangkat semua. Oh, oke. Jadi di sini pada pertemuan kali ini tuh Ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaan idhar, idhom, dan ikhfa. Siapa yang udah tahu idhar itu apa? Iya, paham. Nah, artinya yaitu idhar halki menurut bahasa itu jelas.
atau nyata. Nah, sedangkan menurut istilah itu ilmu tajwid, idhar halqi adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 halqi, yaitu ada hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kha. Nah, cara mengucapkannya yaitu nun mati atau tanwin secara jelas, terang, tanpa dengung, dan tanpa melebur ke huruf berikutnya. Contohnya gini. Nah, man amila, coba baca bareng-bareng. Man amila. Nah, ya. Berarti paham ya? Lanjut. Nah, sekarang ada idgham bihunah, yaitu secara bahasa artinya memasukkan atau melebur. Nah, sedangkan secara istilah yaitu hukum bacaan nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu. Nah, cara membacanya itu melebur bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya disertai dengan dengung. Contohnya baca bareng-bareng. Mau wajadna. Jadi itu ada nun mati bertemu dengan huruf wawu. Paham ya anak-anak? Lanjut, idgham bila gunah, yaitu hukum bacaan yang terjadi atau tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, yaitu dengan melebur bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya secara sempurna tanpa dengung. Nih. Dibaca mir rabbihim. Jadi jelas ya antara sambung ini nun mati sama ro. Gitu. Nah, terus yang terakhir yaitu ada ikhfa syafawi, yang berarti berbeda dari idhar halqi dan idgham karena berlaku bukan pada nun mati atau tanwin. Jadi ikhfa ini mim mati bertemu dengan ba. Cara membacanya yaitu menyamarkan. Nah, contohnya coba dibaca bareng-bareng. Rabbuhum bihim. Rabbuhum bihim. Nah, jadi gini ya, ada mim mati bertemu dengan huruf ba, menghasilkan bacaan ikhfa syafawi. Nah, selanjutnya biar kalian itu lebih memahami bacaan antara idhar, idgham dan ikhfa, ibu itu ada ini. Nanti kalian itu apa ya namanya? Menempelkan di sini ya bacaannya. Perwakilan 2 perempuan dan 2 laki-laki. Ibu tunjuk ya. Yang perempuan Azizah sama Alia. Terus Mas Sahrul sama Rifka. Silahkan maju. Pilih ya. Video. Ini kan ada itu, nanti kalian nempelin. Ya udah. Idgham bila gunah. Nih. Sudah. Itu biguna, ini itu biguna. Ya, ya. Kan ini ada jawabannya loh, itu biguna.
Udah? Udah. Nah, sampai sini berarti kalian sudah paham semua ya anak-anak? Oke, terima kasih banyak. Nah, untuk pelajaran kali ini itu sudah selesai. Kalian dikasih PR ya. Untuk halaman 50 kalian kerjakan dan pertemuan besok kumpulkan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Baik. Alhamdulillah. Ya minta tolong ya untuk yang piket bisa untuk dihapus papan tulisnya. Ya, silakan. Dan untuk yang lainnya coba diperhatikan, barangkali ada sampah ya yang di sekitar, bisa dibuang ya, bisa disimpan terlebih dahulu. Oke. Sudah, Nana? Oke, terima kasih Mas Ale. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berangkat semua atau ada yang nggak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kemarin pertemuan kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Kebersihan. Iya betul, kasih sayang kepada alam semesta. Nah, untuk hari ini kita akan belajar rukun iman dan hal-hal yang meneguhkan iman. Jadi apa sih itu rukun iman? Jadi kata iman itu merupakan keyakinan yang ada di dalam hati yang diucapkan secara lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, rukun iman itu ada berapa? Ada 6 ya, ada 6 keyakinan yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Ini ya. Iman. Sebentar. Iman. Yang pertama ada iman kepada Allah, berarti kita meyakini bahwa Allah itu esa, cuma satu, yang kita itu wajib untuk beribadah. Nah, yang kedua iman kepada malaikat, kita meyakini bahwa malaikat itu sebagai makhluk Allah yang selalu taat. Kemudian ada iman kepada kitab, yaitu meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan sebagai petunjuk. Kemudian ada iman kepada Rasul, yaitu meyakini Rasul itu sebagai utusan. Iman kepada hari akhir, kita meyakini bahwa adanya kehidupan setelah di dunia dan adanya pertanggungjawaban amal. Dan yang kemudian ada iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini ketetapan Allah serta tetap berusaha dan bertawakal. Coba diulangi ya bareng-bareng tadi, ada 6 rukun iman. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua tiga, terus yang Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama. Nah, ini Ibu ada gambar ya, di sini bisa diperhatikan ya anak-anak. Coba kalian memberikan pendapat kalian, apakah yang di depan ini itu termasuk yang meneguhkan iman atau bukan ya? Nanti satu-satu ya. Oke. Coba Mbak, yang itu termasuk meneguhkan iman apa bukan? Iya. Loh, yang mana? Yang mana ya? Oke, berarti dari kakak dari
Dari kamu, ya dari adik ya. Itu bukan ya. Nah kamu? Enggak. Terus kamu? Aku itu yang atas sama tengah. Tepuk 1. Anak-anak diperhatikan ya. Teman yang sedang berbicara jangan risih sendiri. Ya lanjut tadi. Aku yang atas yang tengah-tengah ibu. Iya. Iya. Ya jadi. Baca Quran. Betul. Terus kamu? Itu yang lagi menolong ibu. Oke. Terus selanjutnya. Yang lagi sholat bu untuk iman. Sholatnya. Alia, tolong diperhatikan ya. Iya bu, maaf ya bu. Ya, silakan dilanjutkan. Yang selanjutnya. Gambar pertama, gambar kedua, dan gambar kelima mungkin. Oke, betul sekali. Itu ya tadi ya. Jadi di gambar di sini itu yang tadi meneguhkan iman, kita beribadah ya. Kecuali yang ini itu mencuri dan ini tuh ya mencuri, terus yang ini tuh kayak apa ya, ngeledek, terus yang ini tuh malas-malesan seperti itu ya. Nah, ini jadi buat cara meneguhkan iman yang pertama, yuk baca bareng-bareng, rajin. Oke, kita tepuk tangan ya. Yeay. Oke, gitu ya anak-anak. Nah, sekarang coba dibacakan kesimpulannya. Jadi, rukun iman itu ada 6. Ya, terus yang harus diyakini setiap muslim yaitu tadi ya, ada kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, serta kode dan qadar. Nah, iman itu juga harus diteguhkan dengan cara kita beribadah, ya yang tadi itu kayak misalkan membaca Al-Quran, terus zikir, kayak gitu ya. Nah, jadi udah siap anak-anak, kita harus memperkuat iman kita. Siap? Insyaallah. Dengan cara apa tadi? Membaca Al-Quran, Iya. Ibadah, bersyukur, bersabar. Ya, Ibu harapkan yang kalian katakan tadi, yang kalian ucapkan bisa diterapkan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Karena bagaimanapun juga kita itu harus memperkuat iman kita ya, harus memperkokoh kayak gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sebelum Ibu akhiri, ya itu ya pesan dari Ibu, kalian tetap jaga kesehatan, jaga iman juga ya. Iya Bu. Ya. Oke, jaga beribadah juga, ibadahnya dijaga. Ya, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum dimulai pada pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas dipimpin doa bersamanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jidni ilma warzuqni fahma. Oke, sebelum Bapak mulai, di sini ada yang pernah membantu temannya yang sedang kesusahan? Oke, jadi
kita hari ini belajar tentang sifat baik dalam Islam. Jadi apa itu sifat baik? Oke, jadi akhlak baik itu adalah akhlak yang perilaku terpuji yang diajarkan dalam Islam. Akhlak baik membuat kita yang pertama itu disayang Allah, yang kedua itu disukai teman, dan yang ketiga membuat hidup rukun, yang terakhir ada menjadi anak soleh dan soleha. Selanjutnya ini ada macam-macam akhlak baik ya. Yang pertama itu ada jujur. Jadi jujur itu ada yang pertama contohnya itu kayak misalnya nih kalian menjatuhkan vas bunga punya orang tua kalian, terus kalian jujur, Bu, saya tadi habis mecahin vas bunga, terus minta maaf. Terus yang kedua itu ada tidak berbohong, ya tadi itu jujur contohnya. Terus tidak menyontek. Kalau ada temen yang nyontek berarti dia belum jujur hasil ujiannya. Selanjutnya ini ada sifat disiplin. Jadi contohnya disiplin itu ada yang datang sekolah tepat waktu, mengerjakan PR, terus sholat tepat waktu, dan merapikan tempat tidur. Kalau istilahnya kalau habis bangun tidur kan dirapihin tempat tidurnya. Selanjutnya ini ada hormat kedua orang tua. Jadi yang pertama itu mendengarkan nasihatnya. Kalau misalnya misalnya orang tua sedang menasihatkan, itu sebaiknya kita mendengarkan, tidak boleh membantah. Dan yang kedua itu ada berbicara dengan sopan. Yang terakhir ada membantu orang tua. Selanjutnya hormat kepada guru. Jadi mengapa harus hormat kepada guru? Guru adalah orang tua yang membantu kita di sekolahan. Cara menghormati guru adalah dengan cara mendengarkan guru sedang berbicara, mengucapkan salam, dan duduk dengan tertib. Selanjutnya ini ada suka menolong. Jadi contoh suka menolong itu kayak yang tadi tuh, membantu teman, terus menolong teman saat jatuh, terus minjemin alat tulis ke teman, misalnya ada yang minjam pulpen. Terus yang terakhir itu ada kerja bakti di kelas, kayak piket gitu. Selanjutnya ini ada menjaga kebersihan. Jadi contoh menjaga kebersihan itu yang pertama nyapu kelas ya, yang tadi Bapak jelaskan itu kayak piket. Jadwal piket kan masing-masing kan udah kebagian jadwal piket kan? Iya. Nah, yang kedua itu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu mencuci tangan, dan yang terakhir menjaga kebersihan pakaian. Selanjutnya di sini Bapak akan membagi dua kelompok. Nanti kalian tulis ya jawabannya di kertas yang Bapak bagikan. Oke, Pak. Aman. Bapak kasih waktu 1 menit. Ada yang susah tidak? Oh ini Pak, aman-aman. Aman. Iya. Gimana kelompok Putri? Ini gimana Pak Mas punya? Oh ini apa? Nanti kamu itu suruh ngejawab dari gambar itu, contohnya apa? Akhlak terpuji, iya sifat baiknya apa? Apakah udah semua anak-anak? Oke, silakan untuk kelompok laki maju, nyampein. Maju? Iya. Semuanya. Ini dulu. Oh, ini saya akan yang membuang sampah itu menjaga kebersihan, suka menolong, dan disiplin. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ripka. Oke, selanjutnya silakan kelompok Putri perwakilannya. Soalnya yang gambar yang pertama ada menjaga kebersihan, terus yang kedua suka menolong, dan yang ketiga disiplin. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Intan, Ade Intan. Oke.
karena waktu sudah menunjukkan pukul 12. Terus sekian pelajaran yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke. Masih semangat ini? Semangat, Pak. Masih. Udah pada sarapan belum tadi pagi? Belum, Pak, belum. Oh, ada yang belum? Oh, puasa ya, Mas? Iya. Oh, oke. Puasa apa hari Selasa, Mas? Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, kita baca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini pada berangkat semua kan? Nggak ada yang izin? Berangkat semua? Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan belajar yaitu mengamalkan puasa sunnah. Di sini ada yang tahu nggak puasa sunnah itu apa? Puasa yang tidak wajib, Pak. Oh, bisa. Ada yang tahu lagi? Nah, Puasa yang dikerjakan apabila dikerjakan mendapat pahala, Pak. Boleh. nah ini. Apa itu puasa? Jadi, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, terus menahan nafsu. Yaitu tidak mencuri atau berbohong, itu termasuk menahan nafsu. Dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Tapi walaupun kita berpuasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kalau tidak niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak sah. Contoh, kita niat karena ingin dipuji teman-teman atau dipuji orang tua, itu tidak sah. Nah, selanjutnya apa itu puasa sunnah, teman-teman? Anak-anak, puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Jadi puasa ini jika kita mengamalkan puasa sunnah ini, kita itu mendapat pahala. Dan ketika kita tidak melaksanakan puasa tersebut, kita tidak akan mendapat dosa dan tidak mendapat pahala juga. Nah, di sini ada yang kemarin puasa ya? Puasa Senin Kamis. Oh, bagus. Oh, habis. Oh, dan keren. Tepuk tangan buat kita semua. Berarti anak soleh dan solehah semua ini ya. Rajin berpuasa. Oke. Nah, di sini ada puasa sunnah, yaitu ada Senin Kamis, ada Syawal, ada puasa Arafah, ada Daud. Nah, puasa Senin ini dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Oke. Nah, kenapa puasa Senin itu dianjurkan? Karena dulu Rasulullah SAW itu lahir di hari Senin dan Rasulullah ingin berpuasa di mana beliau dilahirkan.
Dan kenapa dianjurkan puasa Kamis? Karena hari Kamis itu adalah penutupan pencatatan amal baik dan buruk kita. Jadi Rasulullah SAW ingin ditutup amalnya ketika sedang berpuasa. Ada juga puasa sunnah, yaitu puasa Syawal, dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri. Jadi setelah bulan puasa itu, selama kita berpuasa 1 bulan, lalu kita melaksanakan sholat Idul Fitri, itu nggak boleh kita puasa, itu hukumnya haram. Kita berpuasa setelah Idul Fitri. Terus ada puasa Arafah, yaitu dilaksanakan di tanggal 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak melaksanakan haji. Ada lagi puasa Daud, yaitu dilakukan selang-seling, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Di sini ada yang pernah puasa Daud enggak? Anak-anak, angkat tangan. Yang angkat tangan bisa mendapat pahala. Abdul. Oh, Abdul. Oh, Hafid puasa Daud. Puasa gotong pring. Nah, ini ada syarat sah puasa, yaitu pertama niat. Niat itu tergantung kita mau puasa apa. Kalau mau puasa Senin Kamis, niatnya Senin Kamis. Kalau Syawal, kita niat puasa Syawal. Yang kedua adalah Islam. Jadi kalau bukan Islam itu puasa nggak sah. Di sini ada yang bukan Islam? Angkat tangan. Islam semua? Oke. Oh, mualaf. Wahyu mualaf. Oke. Ketiga apa anak-anak? Bisa dibaca? Berakal. Jadi kita harus berakal sehat. Jadi kalau gila itu nggak sah kalau berpuasa. Selanjutnya ada suci dari haid dan nifas. Nah, untuk syarat nomor 4 ini wajib untuk perempuan atau cewek. Kalau laki-laki nggak ada. Nah, oke. Selanjutnya nomor 5, mengetahui waktu puasa. Jadi kita tahu mau puasa Senin Kamis ya di hari Senin dan Kamis, jangan di hari Jumat. Tuh. Selanjutnya dilaksanakan pada waktunya. Jadi dilaksanakan pada waktunya. Kalau malam hari kita puasa itu ya nggak boleh walaupun kita tidak makan. Oke, selanjutnya. Nah, ini syarat wajib bagi orang yang ingin berpuasa. Nah, pertama itu Islam, baligh, berakal, mampu berpuasa, sehat, mukim, suci dari haid dan nifas. Nah, ini ada membatalkan puasa. Jadi jika kita sedang puasa terus makan dan minum dengan sengaja, itu kalau belum waktunya itu batal, teman-teman. Anak-anak. Nah, kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui jalan yang terbuka dengan sengaja. Kalau suntik itu membatalkan puasa enggak, teman-teman? Anak-anak? Enggak, kalau suntik itu enggak membatalkan puasa. Selanjutnya ada muntah dengan sengaja, berhubungan seksual di siang hari, keluar mani dengan sengaja, haid dan nifas, gila, murtad, dan sengaja membatalkan niat puasa. Sekian pelajaran dari Bapak. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Baik Pak Guru. Adakah yang tidak berangkat untuk hari ini? Hadir semua Bapak. Oke, sebelumnya Ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa sebelum pelajaran dimulai. Abdul. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak, bisa dilihat ya. Hari ini kita mau belajar tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sudah pernah mengetahui sifat wajib bagi Rasul itu ada berapa? Ada 4. 1. Amanah, tabligh. Oke ya. 4. Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ya, di sini teman-teman bisa lihat, anak-anak bisa lihat ya. Ya. Makna sifat Rasulullah. Sidik adalah berarti jujur dalam perkataan dan tindakan, seperti itu. Apapun yang dikatakan oleh teman-teman, apapun yang diucapkan oleh teman-teman itu harus mencerminkan sikap jujur kepada siapapun dimanapun anak-anak berada, seperti itu ya. Nggih, Pak. Bukti meneladani kita akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang kedua itu ada tabligh. Tabligh itu artinya apa teman-teman? Menyampaikan. Ya, lawan kata tadi pada tabligh yaitu khidmat atau menyembunyikan. Apapun yang datang dari kita, maka kita harus sampaikan dengan apa adanya. Seperti itu, bukti kita itu kecintaan dan meniru daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat, amanah. Amanah artinya apa teman-teman? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Di sini kalian belajar untuk apapun di setiap keadaan apapun yang berhubungan dengan apapun, kalian belajar untuk amanah. Artinya dapat dipercaya. Seperti itu. Terus yang terakhir, fatonah. Artinya apa teman-teman? Cerdas. Oke. Cerdas. Artinya cerdas ya. Cerdas, bijaksana dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Rasulullah memiliki kecerdasan luar biasa dalam menyelesaikan masalah ya. Nah, di sini teman-teman belajar bahwa kecerdasan itu datang dari kita belajar ya. Tidak ada suatu proses di mana kalian tiba-tiba itu pinter, tiba-tiba cerdas. Itu tidak ada ya. Jika teguh pada prinsip, maka setiap ada proses. Dan implementasi daripada proses ini adalah sebuah pembelajaran seperti itu. Jadi anak-anak sudah tahu ya, manusia siapa yang menjadi sebuah suri tauladan bagi seluruh alam? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhir zaman sekalian khotamin nabiyyin, artinya penutup para nabi. Ya, mungkin Bapak mau bagi 2 kelompok di mana teman-teman harus menjodohkan ya. Nih. Ya, menjodohkan sifat ya. Ya, jadi cepet-cepetan ya, nanti dipresentasikan. Ketika yang sudah selesai, nanti Bapak kasih hadiah. Hadiah boleh. Ya, yuk cepet-cepetan. Ya. Ayo yang lain gimana? Siti dipercaya. Berarti Nih. apa? Sidik ya. Disintanya Pak. Ya ya. Ini tinggal tempel-tempel. Adakah doang ya, yang masih dibingungkan? Sidik apa? Oh, itu dilem aja. Dipercaya oleh Nah, gurunya. yo cepet-cepetan nanti menemukan sidik ya, iya, jujur ya. nanti perwakilan anak, perwakilan kelompok bisa maju untuk dipresentasikan. Jatuh. Seperti itu. Ini Ali mengetahui. Pak tanya Pak. Pak tanya Pak. Iya, mana? Tanya Pak. Terbaik. Mana yang bingung kan? Mana? Oh, itu. Iya, Bagaimana iya. menghadapi Udah. masalah kelompok ini terakhir. Atau Bapak selesai Pak. tapi kata Ya, jadi kalian oke. Sudah? Menyampaikan kebenaran. Sudah. Oke. Ya, siapa yang sudah selesai? Wahyu. ini saya.
Coba duluan, Pak. Coba duluan ya. Oke, sekarang yuk cepetan. 2 anak perwakilan maju. Ya, dipresentasikan yuk. 2 anak. Ayo cepetan. Ya berarti satu lagi. Ya, dibacakan dan itu. Oke. Oh iya, Oke, ini kelompok dari kelompok 1. Itu Siti dipercaya oleh gurunya untuk menjaga buku di kelas. Itu termasuk sikap amanah. Nah, nomor 2, Ahmad menemukan uang di dalam kelas. Ia tidak mengambil untuk dirinya sendiri, tapi menyerahkan kepada guru dan mengatakan dengan jujur bahwa ia menemukan uang tersebut. Sidik. Terus yang soal yang ketiga itu Ali mengetahui bahwa temannya melakukan kesalahan. Ia menyampaikan nasihat dengan baik dengan cara yang santun agar temannya memperbaiki kesalahan. Jadi ini tablik. Terus yang soal terakhir itu ada Fatimah menghadapi masalah dalam kelompok. Ia tidak berburu-buru mengambil keputusan, tetapi berpikir dengan cermat dan memilih solusi yang paling baik bagi semua kelompoknya. Ini ada di Patona. Oke ya, apakah benar teman-teman, anak-anak? Betul. Oke, kasih tepuk tangan buat kalian semua. Ya, Bapak kasih hadiah buat berapa anak itu? 3 anak. Ya, ya nanti. Nih 1. Ya yang berkelompokan ya. Oke, ya berhubung waktu sudah semakin berjalan dan hari semakin siang, ya Bapak tutup pembelajaran ini dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Ya semoga setelah pembelajaran ini selesai, teman-teman, anak-anak bisa menerapkan sifat wajib bagi Rasulullah ya. Oke, Bapak. Ya, sebelum Bapak mengakhiri, ketua kelas pimpin doa untuk pulang. Abdul, bisa ngomong lagi? Sudah siap, berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.